Dalam cita itu yang keenam itu adalah membangun dari desa, artinya dengan tujuan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta percepatan pengentasan kemiskinan. Jadi program Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk menjawab tantangan bagaimana desa itu bisa mengelola potensinya sendiri dan bagaimana masyarakat desa itu seperti masyarakat kelautan perikanan misalnya itu bisa naik kelas secara ekonominya. Koperasi-koperasi yang ada ini diharapkan juga KKP berperan untuk mendorong agar usaha-usaha di sektor kelautan perikanan yang ada di desa tersebut diharapkan ikut bergabung semua dalam Koperasi Desa Merah Putih. Menarik sekali, berarti semangatnya ini tadi gotong royong kekeluargaan juga ya Pak ya, bukan cuma ekonomi desa tapi juga soal kemandirian dan ekosistem yang berkelanjutan, betul ya Pak? Benar-benar. Masa depan kini tidak lagi identik hanya di perkotaan. Sebagai aset bangsa, seperti apa ya desa-desa akan disejahterakan melalui koperasi? Kita simak perbincangannya di Podcast Segara kali ini. Hai Sobat Bahari, welcome to Podcast Segara. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial karena kita mau ngobrolin soal Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yap, di sini sudah hadir bersama kita Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Bapak Tornanda Syaifullah. Selamat datang Pak. Selamat datang, Mbak. Kedua kalinya nih di Podcast Segara hadir. Nggak lupa juga di sini telah hadir bersama kita Direktur Pemberdayaan Usaha Bapak Catur Sarwanto. Selamat datang juga Pak. Terima kasih. Baik. Siang. Oke Pak, kita langsung aja nih ke topik utama hari ini. Pak Dirjen, beberapa waktu lalu Bapak Presiden Republik Indonesia baru saja meluncurkan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Wah, ini angka yang sangat besar yang tentunya juga menunjukkan bahwa ini kerja besar ya Pak ya. Tapi pertama-tama boleh di-sharing terlebih dahulu nggak nih Pak? Sebenarnya apa semangat yang ingin dibangun atau dibawa dari program Kopdeskel Merah Putih ini? Jadi begini Mbak, bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini itu memiliki yang disebut dengan Asta Cita, ada 8 Asta Cita, di mana dalam Asta Cita itu yang keenam itu adalah membangun dari desa, artinya dengan tujuan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta percepatan pengentasan kemiskinan. Di sini menekankan pentingnya penguatan ekonomi rakyat itu melalui koperasi, di mana pembangunan desa itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih ini menjadi instrumen utama untuk mewujudkan lautan ekonomi yang berbasis pada kekuatan komunitas lokal, khususnya di desa. Jadi Presiden melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 itu menginstruksikan kepada kementerian lembaga untuk melakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ya, semangat Koperasi Desa Merah Putih ini adalah gerakan nasional untuk membangun kekuatan ekonomi rakyat yang bersumber dari desa. Berdasarkan prinsip itu gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini dibentuk untuk melayani masyarakat dan juga untuk memperpendek jarak antara peran pemerintah itu dengan rakyat. Di mana dengan ada Koperasi Merah Putih ini akan menjamin distribusi pangan rakyat, kebutuhan dasar lainnya, serta memberdayakan desa atau kelurahan itu dalam semua aspek ekonomi dan sosial. Jadi program Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk menjawab tantangan bagaimana desa itu bisa mengelola potensinya sendiri dan bagaimana masyarakat desa itu seperti masyarakat kelautan perikanan misalnya itu bisa naik kelas secara ekonominya. Ya, harapannya melalui Koperasi Desa Merah Putih ini pemerintah ingin masyarakat itu tidak lagi bekerja sendiri tapi mereka bergotong royong, memiliki kelembagaan yang kuat dan juga legal dan juga ada badan hukumnya tentunya, dan ini kedepannya akses untuk pembiayaan maupun akses pasarnya akan dibantu oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan-kebijakan yang diambil. Jadi dengan adanya Koperasi Merah Putih ini gerakan ekonomi rakyat yang didesain untuk menjangkau seluruh masyarakat yang ada di pedesaan, terutama ini kita lihat daerah-daerah terluar, daerah-daerah tertinggal, bahkan daerah terpencil sekalipun dengan adanya koperasi ini diharapkan kebutuhan maupun akses untuk memperoleh barang, jasa, dan pembiayaan, serta bagaimana juga hasil-hasil produk mereka ini bisa dipasarkan. Sehingga nanti
hasilnya adalah membangun desa itu sendiri yang untuk berdaulat secara ekonomi kerakyatan. Seperti itu. Menarik sekali, berarti semangatnya ini tadi gotong royong kekeluargaan juga ya Pak ya, Iya, bukan benar, cuma ekonomi desa tapi juga soal kemandirian dan ekosistem yang berkelanjutan, betul ya Pak ya? Benar, disesuaikan dengan potensi desa masing-masing gitu. Luar biasa. Nah sahabat Bari, setelah ini kita masih akan kulik lebih dalam terkait Kopdeskel Merah Putih, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Seat. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Kembali lagi di Podcast Segara, masih seputar Kopdeskel Merah Putih nih sahabat Bari. Izin saya bergeser terlebih dahulu ke Pak Direktur ya. Pak, kita tuh kalau dengar kata koperasi dari dulu yang terbayang tuh kan pasti, oh untuk masyarakat desa simpan pinjam uang ya. Kan kalau dulu gitu ya Pak ya. Tapi setelah adanya program Kopdeskel Merah Putih ini kok sepertinya jauh dari bayangan tersebut. Infrastrukturnya juga cakep banget nih. Ada gudang, cold storage, logistik, apotek, bahkan kendaraan operasional. Boleh di-share lebih dalam nggak sih Pak sebenarnya bagaimana model Kopdeskel Merah Putih ini dan apakah dukungan yang diberikan dari Kopdeskel ini memang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat desa zaman sekarang? Silakan Pak. Siap, terima kasih Mbak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 bahwa Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk mengembangkan 6 bisnis usaha. Yang pertama tentunya koperasi harus memiliki kantor, sehingga kita harus didirikan kantor. Usaha yang pertama adalah unit usaha gerai sembako. Gerai sembako ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, baik itu beras, kemudian minyak, kemudian juga gula, dan juga tentunya ada juga nanti LPG sebagai kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua adalah adanya unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam ini untuk memenuhi kebutuhan akan pinjaman untuk kebutuhan masyarakat, baik pinjaman untuk kebutuhan usaha maupun pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah usaha untuk unit klinik desa. Jadi sesuai dengan tadi yang disampaikan Bapak Dirjen bahwa fungsi kedua adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi pelayanan ini tentunya termasuk kesehatan. Sehingga harus diadakan juga klinik desa sebagai unit usaha yang disediakan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Termasuk juga dengan apotek desa. Sehingga klinik dan apotek desa ini adalah disediakan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar. Kemudian yang keempat adalah pergudangan. Pergudangan ini dibutuhkan bagi desa-desa yang memiliki produk atau komoditas pertanian. Kalau khusus di perikanan ada cold storage, dan tentu ini sebagai upaya kita untuk mendorong produk-produk yang ada itu bisa disimpan dengan baik. Keenam bidang usaha itu bisa juga dikembangkan mengikuti potensi desa yang ada. Bisa dikembangkan di situ ada desa perikanan ataupun desa pertanian. Itu upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Oke, tapi Pak Dirjen, KKP tentu punya peran yang strategis nih Pak ya, untuk mendorong Kopdeskel Merah Putih yang memiliki unit usaha kelautan dan perikanan khususnya. Nah, dari Ditjen PDS-PKP sendiri, apa saja sih Pak langkah konkret yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan agar koperasi ini tidak hanya bertahan tapi juga bisa terus tumbuh? Dan bagaimana Pak aspek penguatan daya saing produk kelautan dan perikanannya? Silakan. Jadi begini Mbak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Catur ya bahwa di dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 ini tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini Kementerian Kelautan Perikanan itu bertugas itu untuk melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan memfasilitasi para pelaku usaha yang bergerak dari bidang perikanan kelautan. Nah, yang bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih ini. Oke. Selain berdasarkan keputusan Presiden tersebut, dibentuk satuan tugas di mana Pak Menteri kita itu ditunjuk sebagai Ketua Satgas untuk wilayah 4 ya, di mana pelaksanaannya ini untuk ketua hariannya Pak Wamen dan kita juga sebagai Satgasnya itu meliputi 4 daerah.
Itu daerah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Tugas kita adalah pertama itu adalah untuk memastikan bahwa terbentuknya seluruh koperasi Desa Merah Putih di 4 wilayah ini. Kalau tidak salah saya jumlahnya kira-kira 14.000 koperasi yang kita bentuk ini. Itu berbentuk badan hukum ya, melalui musyawarah desanya sampai dengan badan hukum. Upaya percepatan ini ya kita juga melakukan mengidentifikasi kira-kira ini yang berkaitan dengan keunikan untuk bidang usaha kelautan perikanan itu ada berapa. Nah, kita nanti kelompokkan berdasarkan bidang usahanya. Ya kita mengetahui bahwa untuk sesuai dengan tupoksi kita, yaitu kita mencoba untuk melihat pelaku usaha di bidang pengolahan, ya, pemasaran, maupun nanti ini ada pelaku usaha untuk budidaya, pergaraman. Nah ini kita coba kumpulkan. Nah agar koperasi Desa Merah Putih berjalan dengan baik, maka melalui Ditjen PDS ini kita mencoba untuk memfasilitasi, ya. Tadi sudah disampaikan Pak Catur ada 6 bidang usaha yang wajib, maka kita harus memfasilitasi. Contohnya saja untuk pangan, kita juga kerjasama fasilitasi dengan Perum Bulog untuk pemenuhan bahan pangannya tadi. Juga dengan misalnya untuk kimia farma untuk obat-obatan atau apotek desa dan sebagainya. Nah jadi untuk pengolahan misalnya juga kita nanti kita carikan BUMN yang mana yang cocok. Nah oleh sebab itu Ditjen PDS dalam hal ini kami mencoba juga melakukan mapping menggunakan tenaga penyuluh kita yang ada di seluruh Indonesia. Penyuluh perikanan kan ada itu. Maka kita coba untuk saat sekarang ini melakukan mapping dulu. Nanti ke depannya akan kita bedakan diversifikasi produknya. Apakah ini lebih banyak kepada pengolahan, pemasaran, dan sebagainya. Sehingga nanti produk-produk kelautan perikanan yang ada di masing-masing desa di Koperasi Desa Merah Putih ini ke depannya kita bentuk dan kita kembangkan sesuai dengan bidang usaha yang mereka miliki. Oke. Demikian Mbak. Luar biasa, berarti nanti juga pastinya akan dibantu dikoneksikan ke pasar dan distribusi nasional yang lebih luas dong ya Pak ya? Betul. Supaya tetap berjalan. Iya, bukan aja untuk desa, tetapi kalau seandainya mereka punya akses terhadap barangnya, itu mungkin dari kabupaten sebelah, ataupun bisa aja provinsi lain kalau seandainya mereka punya produk barang yang bagus seperti itu. Itu nantinya akan dikembangkan demikian. Gitu. Keren sekali. Nah, Sahabat Bahari, sekarang kita sudah tahu nih konsep atau model dari Kopdeskel Merah Putih itu sendiri. Next, kita akan bahas tentang koperasi-koperasi binaannya KKP. Wah, ada apa aja ya? Supaya nggak penasaran, tungguin terus kelanjutannya hanya di Podcast Segara. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas, bersatu menciptakan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan, bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Hai Sahabat Bahari, kembali lagi di Podcast Segara. Episode kali ini masih bersama Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Bapak Tornanda Syaifullah, dan juga Direktur Pemberdayaan Usaha, Bapak Catur Sarwanto. Nih, kita mau ngobrol lebih dalam soal Kopdeskel Merah Putih. Oke, Pak Dirjen, sektor kelautan dan perikanan ini kan juga menjadi bagian dari program Kopdeskel Merah Putih tentunya. Cmiu nih Pak, correct me if I'm wrong, bahwa dari 108 desa yang menjadi percontohan, 19 diantaranya adalah koperasi binaan KKP di wilayah 4. Dan 2 diantaranya ini adalah Kopdeskel Merah Putih yang memiliki unit usaha kelautan dan perikanan. Boleh dong Pak diceritakan lebih dalam tentang koperasi-koperasi ini? Jadi begini Mbak, dari 80.000 koperasi, 80.081 ya akhirnya kita melebihi itu, yang telah dibentuk ini, yang sudah berbadan hukum, khusus untuk wilayah 4 di kita, itu diambil mock-up. Jadi mock-up-nya adalah percontohan. Itu kita bagi-bagi dengan wilayah lain, itu total jumlah mock-up-nya itu adalah 108
mock up. Dari 108 ini, 19-nya ini dari wilayah 4. Oke. Dari 19 ini, maka kita lihat kemarin ini, itu ada 2 itu yang ada kaitannya dengan kelautan dan perikanan. Perlu diingat bahwa yang mock up sebanyak 109 ini dianggap nanti bisa memberikan mendami kepada unit bisnis lain yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini kalau melihat kemarin yang diresmikan oleh Bapak Presiden di tanggal 21 Juli, itu adalah untuk peluncuran pembentukan koperasi ini. Oke. Nah, berarti harus dipilih mock-up-nya dong, ya. Mock-up-nya ini ada 108, 19-nya itu dari kita. Nah, dari 19 ini ada 2 ini yang menjadi contoh. Apa aja itu, Pertama, yaitu adalah kita pilih Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Bilelando ya, Koperasi Desa Syariah ini Pak Catur ya, Bilelando di Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Nah ini menarik karena mengembangkan budidaya itu udang faname, ikan nila, juga produksi pengemasan garam rakyat, dan juga bahkan menjadi kampung nelayan maju sebenarnya mereka ini. Jadi koperasi ini bukan hanya bergerak di bidang satu komoditas, tapi sudah mulai mengintegrasikan usaha hulu hilir ya, dari produksi, pengolahan hingga distribusi. Lalu yang kedua itu adalah yang kita pilih Koperasi Desa Keluar Merah Putih Pangkahwetan ini di Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur. Desa Pangkahwetan ini ternyata memiliki potensi budidaya ikan bandeng yang luar biasa. Jadi komoditasnya itu punya pangsa pasar yang besar untuk dikonsumsi lokal maupun yang sudah diolah gitu. Nah, koperasi ini bekerja sama dengan para pengolah untuk mensuplai produk mereka ke toko-toko oleh-oleh ya yang dikembangkan oleh Koperasi Desa Merah Putih itu. Jadi ini bukan hanya program percontohan, tapi kita ingin tunjukkan juga bahwa koperasi desa ini itu berbasis kelautan perikanan dapat tumbuh dan menjadi motor penggerak ekonomi di desa itu. Apalagi dengan dukungan infrastruktur, nanti pembiayaan, pendampingan, kami yakin dan optimis bahwa koperasi ini nantinya bisa menjadi contoh dan sukses direplikasi oleh koperasi Desa Merah Putih yang lain yang punya bidang yang sama. Nah kira-kira begitu 2 koperasi yang kita pilih kemarin untuk di launching secara menjadi mock up bagi koperasi yang lain. Gitu Mbak. Jadi satu di NTB, satu lagi di Jawa Timur ya. Benar, Pak ya. Nah kalau boleh diceritakan sedikit nih mungkin dari Pak Direktur, dari koperasi-koperasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, bagaimana sih Pak proses pembentukannya dan kemudian pengelolaannya dan apa dampaknya untuk pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan Pak Catur? Ya baik, jadi proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini diawali dengan musyawarah desa khusus. Musyawarah desa khusus itu dilakukan sebagai upaya untuk bahwa keputusan pembentukan koperasi itu adalah dari masyarakat. Nah ini dimulai dari nanti musyawarah desa khusus untuk menetapkan pembentukan ADART, kemudian memilih pengurus dan pengawas, dan kemudian juga bagaimana koperasi ini ke depan untuk ditetapkan usahanya akan dijalankan seperti apa. Kemudian dari situ nanti akan diputuskan, keputusan itu akan dituangkan dalam berita acara, dan berita acara ini menjadi salah satu syarat untuk ditetapkan menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Kepengurusan kelembagaannya di Kementerian Hukum. Nah ini dari proses yang ada itu dibantu oleh notaris yang dipermudah oleh Kementerian Hukum untuk memproses bagaimana koperasi ini untuk mendapatkan SK pendirian koperasi. Dan selanjutnya tentu dari koperasi-koperasi yang ada ini diharapkan juga KKP berperan untuk mendorong agar usaha-usaha di sektor kelautan perikanan yang ada di desa tersebut, misalkan KUB, Pok Lasar, kemudian ataupun Pok Dakan, ataupun kelompok-kelompok usaha garam itu, dan pelaku usahanya itu diharapkan ikut bergabung semua dalam Koperasi Desa Merah Putih. Dan tentu hal ini diharapkan agar usaha yang ada di desa tersebut, terutama potensi desa yang ada, itu bisa dioptimalkan dalam
sebuah kelembagaan yang tergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih. Tentu dampak yang dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini harapannya adalah koperasi di desa tersebut akan berkembang. Sebagai contoh aja di Desa Bililando ya, di sana sudah dikembangkan koperasi itu menyediakan pakan ikan untuk untuk para pembudidaya dan juga menyediakan untuk pemasaran produk-produk garam dan juga udang. Dan tentunya dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang berkembang di desa itu diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa tersebut. Karena Koperasi Desa Merah Putih ini anggotanya adalah harus memiliki KTP di desa tersebut. Harus punya KTP. Ya, dan juga pengelola maupun juga nanti karyawan tentunya dari desa tersebut, sehingga ini diharapkan terutama para anak muda ya yang ada di desa tersebut itu tidak lagi mencari pekerjaan di kota, tentu bisa mengembangkan desanya sendiri untuk menjadi lebih maju ke depan agar desa ini menjadi tadi pusat pertumbuhan ekonomi di desa, sehingga ekonomi desa itu berkembang dengan lebih baik. Oke, demikian. Luar biasa sekali, dampaknya berarti sudah dirasakan juga ya Pak ya. Ya. Oke, sahabat Bahari, proses yang besar tadi tentunya pasti punya tantangan, apalagi untuk mendorong generasi muda supaya bisa ikut terlibat aktif. Nah, kira-kira apa aja ya tantangannya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast Segera Kita Bahas setelah ini. Di sini, di sana, dimanapun Anda berada, KKP Channel selalu hadir untuk Anda. Buletin KKP News. KKP News sepekan. Podcast Segara. Bincang Bahari. Morning Sea. Menemani kesibukan, memperluas wawasan, seluas lautan Indonesia. Jangan lupa saksikan KKP Channel. Informatif, interaktif, Edukatif. Sahabat Bahari, ngomongin soal tantangan, rintangan, dan cobaan, namanya juga hidup ya Pak ya. Program sebesar ini pastinya nggak mudah untuk dijalankan. Menurut pandangan Pak Dirjen sendiri, sejauh ini apa saja Pak tantangan yang dihadapi atau mungkin nanti juga akan dihadapi oleh para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan? Ya, jadi begini Mbak, kekuatan utama daripada koperasi ini adalah bahwa ini kan dikelola langsung oleh masyarakat desa itu sendiri, sehingga bidang usahanya ini kan sesuai dengan keunikan desa itu sendiri. Betul. Sehingga kebutuhan masyarakatnya apa, kemampuan mereka apa, mereka lebih tahu terhadap itu. Tentu saja ini tantangan tersendiri bagi mereka, bagaimana dari sisi sumber dayanya. Ya misalnya kompetensi sumber daya SDM, bagaimana pengurus bekerja, ya, bagaimana tata kelola yang baik, dan juga bagaimana sebenarnya bisnis proses daripada koperasi itu sendiri. Nah ini satu tantangan sendiri. Okay. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana merubah pandangan terhadap koperasi itu sendiri. Dimana kita lihat bahwa selama ini pandangan koperasi itu orang bilang kebanyakan simpan pinjam ya, banyak Betul. yang minjam daripada simpan dan itu bangkrut nanti lama-lama. Nah ini harus kita rubah stigma ini bahwa dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini yang dibangun ini adalah itu melibatkan seluruh masyarakat di desa itu dengan mengelola potensi desa yang ada dan bagaimana cara mereka tuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Nah tentu ini dalam mengembangkan tadi bagaimana mereka menentukan bisnis prosesnya, SDM-nya, mengembangkan potensinya, ini dilakukan nanti kalau kita harapkan ya para pemuda, para masyarakat desa itu harus berpartisipasi untuk itu. Sehingga keterbatasan dalam infrastruktur digital, ya penerapan sistem pengelolaan koperasi yang baik dan ini pembuatan laporan keuangan semuanya nanti akan dilakukan pembinaan oleh kementerian terkait ya. Okay. Nah untuk itu di KKP ini kita menekankan 3 hal yang penting adalah pertama bagaimana pendampingan itu bukan saja pada saat pembentukan, tapi pendampingan itu berkelanjutan. Tidak bisa dilepaskan begitu saja setelah dibentuk. Harus ada pendampingan, membantu baik dalam hal tata kelola maupun dalam pengembangan bisnis dan beberapa hal terkait lainnya sehingga ini berjalan dengan baik. Yang kedua, bagaimana menciptakan profesional daripada pengelolaan itu sendiri. Pengurus koperasi
ya tidak hanya dilatih masalah administrasi, juga masalah kepemimpinan, masalah manajemen risiko, kemampuan membaca peluang usaha, bagaimana cara mereka bisa bersaing di pasar bukan sekedar hanya untuk beroperasional di masyarakat situ saja. Dan yang ketiga adalah masalah inovasi. Kita mencoba untuk bagaimana mereka merubah dari sisi produk, cara kemasan, cara memasarkan maupun penggunaan teknologi. Kita harapkan kita juga bisa mendorong nantinya untuk memanfaatkan e-commerce, media sosial, bahkan bagaimana mengaplikasikan dalam bentuk digital keuangan. Nah, bila semua ini kita lakukan, maka kita harapkan adalah Koperasi Desa Merah Putih ini mempunyai daya saing yang kuat, sehingga kita optimis kalau anak-anak muda yang ada di beberapa desa tersebut ini bisa lebih baik dan bisa menjalankan misi usaha yang lebih keren nantinya, dan ini diharapkan menjadi motor penggerak untuk ekonomi desa yang lebih maju ke depannya. Saya demikian. Jadi kita harus optimis ya Pak ya? Harus optimis. Oke, mantap. Terakhir nih Pak, boleh Pak Dirjen, Pak Direktur, satu kata atau kalimat terakhir yang menggambarkan Kopdeskel Merah Putih, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Boleh dari Pak Catur dulu nih Pak. 1, 2, 3, Kopdeskel Merah Putih. Kopdeskel Merah Putih, penggerak ekonomi biru. Mantap. Oke, selanjutnya Pak Dirjen kasih yang paling gong Pak. Bangun koperasi desa, yakinlah Indonesia bisa jaya. Yakinlah Indonesia bisa jaya, luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya kru. Terima kasih. Oke, Sobat Bari, itu dia tadi obrolan seru terkait Kopdeskel Merah Putih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dirjen, Pak Direktur sudah berkenan hadir sharing-sharing sama kami. Sobat Bari, kalau kalian ingin tahu lebih banyak terkait program-program KKP, jangan lupa untuk nonton KKP Channel dan jangan lupa juga untuk follow media sosial resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya Aifel pamit, sampai jumpa di Podcast Segara episode berikutnya.